khususnya di akhir zaman. Hati-hati, yang tidak asli, yang mitasi lebih banyak daripada yang asli. Paham sampean? Mitasi lebih banyak daripada asli. Mereknya bagus tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan merek. Emas 24 karat padahal kuningan, saudara. Itulah yang terjadi. Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi nggak asli, tapi tidak asli. Hati-hati, kalau sampean ngikuti ulama yang asli selamat dunia sampai akhir, tapi kalau ngikuti yang mitasi maka anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya, biar ndak lama-lama, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Saya ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang mitasi. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan anda karena hanya kepentingan sesaat anda sudah fitnah habaib kemana-mana? Sekarang tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Datuk kami adalah bukan makan harta anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, anda cinta kepada habaib, anda ada di sini, tapi habaib bagaimana menghargai anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini, untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Bismillah. Orang-orang Arab yang bermukim di Nusantara umumnya berasal dari Hadramaut. Hanya 1-2 di antara mereka yang datang dari Muscat di Teluk Parsi, Hijaz, Mesir atau Afrika Utara. Sebelum mengadakan penelitian, Van den Berg menjabat sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Arab dan hukum Islam tahun 1878 sampai tahun 1883. Saat itu ia juga menerjemahkan kitab fikih karangan An-Nawawi, Minhajut Thalibin, ke dalam bahasa Prancis, bahasa ilmiah yang lebih umum dipakai ketika itu ketimbang bahasa Inggris. Pada tahun 1884, penelitian mengenai orang Arab dilakukan di Batavia lewat wawancara, observasi, dan analisis surat yang dikirim dari dan ke Arab. Tahun berikutnya, ia mengadakan perjalanan ke berbagai tempat dan kota yang banyak dihuni komunitas Arab di Nusantara. Dalam kunjungan ke kelompok Arab di Tegal maupun Surabaya, Van den Berg menemukan beberapa kitab kumpulan khutbah Jumat yang menyebut Sultan Istanbul, Turki, sebagai kepala pemerintah atau khalifah yang sah, yang dengan rajin memerangi kaum kafir. Kitab ini dicetak di Bombay, India. Menurut Van den Berg, tidak ada bahaya dalam penyebaran itu, karena baik khatib, pribumi, maupun warga pribumi, tidak mengerti isi khutbah itu. Sampai tahun 1960-an, para khatib masih menggunakan khutbah dalam bahasa Arab yang umumnya tidak dimengerti pendengarnya. Mr. Hamid Al-Ghadiri, tokoh masyarakat Arab, memuji sikap Van den Berg, yang dinilainya lebih objektif dan tidak Arabfobia seperti Snouk Hurgronje. Menurutnya, Van den Berg sebagai orang yang membela asimilasi keturunan Arab dengan pribumi, yang justru ditentang keras Hurgronje. Hurgronje dalam upaya pemisahannya menempatkan orang-orang Arab dalam kampung khusus. Van den Berg juga berbeda pendapat dengan orang Belanda pada umumnya saat itu, yang menganggap orang Arab juga merupakan bahaya laten, sehingga harus pula diawasi dengan ketat. Pendapat ini dibantah Van den Berg. Memang orang Arab sering taat dalam melaksanakan agamanya, tetapi tidak mengajarkan agama secara paksa dan fanatik. Di Batavia, karena semakin banyak pendatang Hadramaut, pada tahun 1844 pemerintah Belanda mengharuskan adanya kepala koloni, yang ketika itu dinamai kapiten atau kapten Arab. Kapiten Arab di Indonesia, dulu Hindia Belanda, merupakan pejabat kolonial dari golongan timur asing. Tugas kapiten Arab menjadi pengawas sekaligus pendorong golongan Hadramaut, untuk melaksanakan kebijakan kolonial Belanda. Sebagian pribumi menyebutnya dengan istilah mandor Arab. Kedudukan mereka lebih tinggi dari pribumi, sebab Belanda segan dan hormat kepada kapiten Arab.
Kapiten Arab adalah golongan komunitas asing dari Hadramaut. Pemerintah kolonial Belanda mengangkat mereka menjadi seorang mandor. Tugasnya memeriksa dan menjaga hubungan sosial masyarakat pribumi dengan komunitas Arab agar selalu baik. Selain itu, pemerintah kolonial juga mengangkat kapiten Arab untuk menjaga hubungan mereka tetap baik dengan orang-orang Eropa. Dalam berbagai catatan sejarah kolonial, kapiten Arab yang paling eksis dan terkenal disegani oleh Belanda berasal dari beberapa daerah di Jawa. Antara lain kapiten Arab di Batavia, Tegal, Pekalongan, Semarang, hingga ke Madura, dan Jawa Timur. Munculnya kapiten Arab tak terlepas dari kedatangan orang-orang Hadramaut yang berangkat dari Gujarat ke Nusantara sejak abad ke-13 Masehi. Sebagian sejarawan berpendapat, kedatangan mereka seiring dengan menyebar luasnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Sebelumnya bangsa Tionghoa terlebih dahulu mendiami wilayah Hindia Belanda, jauh sebelum bangsa Eropa dan bangsa Arab datang. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bangsa-bangsa asing seperti Arab memiliki kepentingan khusus dengan pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, orang Belanda butuh perwakilan Arab yang fasih dan paham akan tujuan dari kepentingan mereka. Seperti menyebarluaskan informasi dan ketertiban, guna memelihara peraturan khusus bagi bangsa-bangsa Arab yang ada di Hindia Belanda. Maka dari itu, pemerintah kolonial memisahkan sebagian orang Arab yang dianggap loyal dengan pemerintah saat itu. Mereka mendapatkan jabatan tinggi semacam opsir, atau pegawai pemerintah, khusus yang mengurus kepentingan golongan mereka di Hindia Belanda. Adapun orang yang terpilih itu kemudian mendapat sebutan kapiten Arab. Kapiten Arab biasanya mempunyai rumah dan tanah yang luas. Mereka tinggal di sebuah perkampungan Arab bernama Pekojan. Menurut catatan Alwi Syahab dalam buku berjudul, Saudagar Baghdad dari Betawi, kedatangan mereka di pemukiman Arab, Pekojan, diketahui sejak awal abad ke-18 Masehi. Tepatnya pada tahun 1844, hal ini tercermin dari lahirnya kapiten Arab di berbagai pekojan yang ada di Jawa. Bahkan catatan Belanda menyebut, sebagian kapiten Arab ada yang dihormati Belanda, antara lain di daerah Batavia, Jakarta, dan Pekalongan, Jawa Tengah. Berdasarkan 3 hukum konstitusi dalam kebijakan kolonial Hindia Belanda, terdapat 3 golongan ras yang dibedakan berdasarkan kelas sosial berikut. Kelas paling atas golongan Eropa, kelas 2 Timur Asing, Arab, Tionghoa, India, dan seterusnya, dan yang terakhir golongan inlanders, atau pribumi asli. Kebijakan ini yang mengakibatkan 3 golongan di atas ini berjauhan. Bahkan komunitas Arab di Hindia Belanda memisahkan diri dari lingkungan pribumi. Selain akibat 3 kelas sosial yang berlawanan, tujuan pemisahan bangsa Arab dengan pribumi di Hindia Belanda, juga karena pengawasan kolonial terhadap orang Islam dari Hadramaut. Pemerintah kolonial berupaya memeriksa seluruh jumlah imigran dari sana, supaya tidak mengakibatkan kekacauan dan mempengaruhi pribumi memberontak. Namun Belanda memperhalus tujuan tersebut, supaya tidak menyinggung komunitas Arab. Pemerintah kolonial mengaku memisahkan komunitas Arab dari penduduk asli, atau pribumi, agar budaya mereka tidak terganggu oleh adat dan tradisi pribumi, yang masih mengutamakan hal-hal yang mistik. Pemerintah kolonial juga memperhalus tujuan itu dengan cara mengangkat perwakilan komunitas Arab menjadi pegawai pemerintah, yakni kapiten Arab. Kapiten Arab juga dipilih tidak sembarangan. Pemerintah kolonial cerdas memilih calon kapiten Arab, dengan cara merekrut orang Arab yang bukan dari golongan Said, atau keturunan Nabi Muhammad. Menurut Belanda, apabila kapiten Arab diangkat dari golongan Said, maka mereka akan mudah mengorganisir massa, agar melawan ketidakadilan yang mengakibatkan kekacauan dalam struktur birokrasi kolonial. Orang Belanda kerap menghormati mereka, karena takut golongan Arab mendominasi golongan Eropa. Kapiten Arab pertama yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia adalah Said Naum, selama periode tahun 1844 sampai tahun 1864. Ia digantikan oleh Muhammad bin Abu Bakar Aidit, untuk periode tahun 1864 sampai tahun 1877. Di antara orang-orang Arab lain yang memiliki posisi di Batavia adalah Hasan Argobi, Muhammad Umar Babehir, dan Umar bin Yusuf Mangus, selama periode tahun 1902 sampai tahun 1931. Umar Mangus adalah seorang pedagang kaya dan memiliki bisnis properti. Sebagai jasanya menjabat posisi kapiten Arab, Umar dianugerahi gelar kehormatan The Ridder in the Orde van Oranje Nassau, atau Ksatria Orde Orange Nassau. Dia dilantik pada tanggal 28 Desember tahun 1902, dengan Syekh Ali bin Abdullah bin Asir sebagai letnan Arabnya. Sebelum Umar Mangus diangkat sebagai kapiten Arab, sebagian besar orang Arab telah memutuskan untuk memilih Syarif Abdullah bin Hussein Al-Aidrus, seorang pedagang kaya yang terkenal karena kemurahan hatinya,
dan memiliki perilaku yang baik serta menonjol di antara orang-orang keturunan Arab dan Eropa. Banyak orang berpikir bahwa dengan adanya hubungan dekat dengan orang Eropa, ia akan bersedia menerima posisi jabatan sebagai kapiten Arab. Pemerintah kolonial terus mendesaknya untuk menerima posisi itu, tapi ia dengan tegas menolaknya. Dia tidak sendirian dalam keputusannya itu, karena penolakan ini mendapat dukungan dari para orang tua Arab terhormat. Menurut Snoek Hurgronje yang melakukan penelitian pada tahun 1901, pada masanya pemerintah kolonial Belanda mengalami lebih banyak kesulitan dalam menunjuk kapiten Arab, karena ketika itu masyarakat Arab lebih banyak yang berstatus peranakan, atau mualat, yang kurang atau tidak memiliki otoritas dibandingkan dengan yang berdarah murni Hadramaut, atau Wulaiti. Kelompok yang akhir ini jumlahnya telah semakin berkurang. Di Cirebon, kapiten Arab ditunjuk pada tahun 1845. Seperti di Batavia, kampung Arab di sini pernah menjadi tempat tinggal para Gujarati atau mungkin dari Bengali juga. Pada tahun 1872, daerah koloni Indramayu lepas dari administratif Cirebon, dan karenanya kemudian ditunjuk seorang kapten Arab pula. Di Banjarmasin pada sekitar tahun 1899, kapiten Arab yang ditunjuk adalah Said Hasan bin Idrus al-Habsyi, atau lebih dikenal sebagai Habib Ujung Murung. Penerus Said Hasan sebagai kapten Arab di Kalimantan Selatan adalah Alwi bin Abdullah al-Habsyi, yang kemudian pindah ke Barabai. Demikian pula, di Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Bangil, Lumajang, Besuki, Banyuwangi, Surakarta, Sumenep, dan berbagai tempat di Nusantara, masing-masing memiliki kapiten Arab. Salah satu alasan pemerintah kolonial melakukan ini adalah untuk memisahkan orang-orang Arab dari orang-orang pribumi. Di Pekalongan, salah satu kapten Arab adalah Hasan Saleh Argubi. Di Bangil, beberapa orang yang pernah menjabat kapiten Arab di antaranya, Saleh bin Muhammad bin Said Sabaja, tahun 1892, Muhammad bin Saleh Sabaja, tahun 1920, dan Muhammad bin Salim Nabhan, tahun 1930. Di Banyuwangi, beberapa keturunan Arab yang memegang posisi ini, antara lain, adalah Datuk Sulaiman Bauzir, Datuk Dahnan, Habib Assegaf, dan Ahmad Haddad. Di Pasuruan, yang menjabat kapten Arab adalah seorang Said bernama Alim Al-Qadri, yang merupakan kakek keponakan dari Hamid Al-Gadri. Di Gresik, kapiten Arab pada tahun 1930 adalah Fahmi Hussein bin Muhammad Syahab, sementara kapiten Arab Surabaya adalah Salim bin Awab bin Sungkar, yang memiliki tanah yang luas, 86.500 meter persegi, atau 21,4 hektar, di pusat kota Surabaya, Ketabang Barat. Menurut dua wisatawan Bahai yang mengunjungi Makassar pada tahun 1885, seorang orang Iran yang bernama Sulaiman Hantu Nukabani, yang dikenal sebagai Jamal Effendi, dan rekannya seorang India Irak bernama Said Mustafa Rumi, kapiten Arab di Makassar pada saat itu adalah Said Ali Matat. Di Palembang, sebagian besar kapten Arab, menurut keterangan jika tidak semua, tinggal di Kecamatan 13 Ulu, atau seberang Ulu Sungai Musi. Tidak ada catatan yang diketahui mengenai siapakah kapten Arab yang pertama, tapi kapten Arab terakhir adalah Ahmad Al-Munawar, wafat 1970, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ayib Kecik, atau Said Kecil, atau Yipcik. Pemerintah kolonial Belanda menghormati hampir seluruh kapiten Arab yang ada di daerah tersebut. Mereka seperti raja di tanah orang asing, sebab kasta orang Arab juga lebih tinggi daripada pribumi. Eksistensi kejayaan kapiten Arab meningkat, tatkala Belanda berhasil memerintah negeri jajahan selama 350 tahun. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan menjelang Perang Dunia Kedua, tahun 1942 sampai tahun 1945, eksistensi kapiten Arab di berbagai daerah itu pun melemah. Selain karena Hindia Belanda mengalami kebangkrutan, melemahnya profesi sebagai kapiten Arab juga terjadi. Akibat generasi mereka sudah banyak yang tercampur. Salah satunya generasi Arab yang berstatus peranakan, atau mualat. Kedudukan mereka kurang diterima sebagai pemimpin, sementara golongan Arab yang asli hampir hilang dan tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu, hingga hari ini golongan Arab yang dahulu pernah berjaya menjabat sebagai kapiten Arab sudah hilang, dan menjadi golongan Arab campuran yaitu Wulaiti.